Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fridatul Istiqomah, NIM 43020180014. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai manajemen wisata keagamaan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan mengenai Biro Perjalanan Wisata atau BPW. Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu berwisata. Biro Perjalanan Wisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha, sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan dan sekaligus penyelenggaraan wisata yang kegiatannya meliputi yang pertama, penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata, yang kedua, penyediaan pelayanan wisata, yang ketiga, pemesanan akomodasi, restoran, wisata yang akan kita datangi, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyelenggaraan perlengkapan perjalanan atau dokumen wisata seperti visa dan juga paspor. Fungsi Biro Perjalanan Wisata ada dua, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi umum. BPW berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Yang kedua ada fungsi khusus. BPW sebagai perantara. Artinya, BPW merupakan saluran distribusi untuk menjual produk-produk jasa perusahaan industri pariwisata. BPW sebagai organisator, artinya BPW harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri wisata. Selanjutnya, saya akan menjawab soal mengenai secara teoritis nilai yang terkandung di dalam budaya Jawa, yaitu nilai religius, nilai etika, dan nilai sosial. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai nilai religius, nilai etika, dan juga nilai upacara religi. Yang pertama, nilai religius. Nilai religius adalah sikap hikmat dalam pemujaan maupun sifat kesetiaan hati nurani dan sikap ketaatan mengikuti ajaran agama. Seperti keimanan manusia terhadap Tuhan, keteringatan manusia terhadap Tuhan, ketaatan manusia terhadap Tuhan, kepasrahan manusia terhadap kuasa Tuhan. Yang kedua yaitu nilai etika. Nilai etika yaitu berkaitan dengan tata kelakuan, di antaranya kesejahteraan, menerima kenyataan, keseimbangan mental, nalar, dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya upacara religi. Yang dimaksud dengan upacara religi adalah ritual atau wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, surga dan neraka, tetapi mempunyai wujud yang berupa upacara-upacara, baik yang bersifat musiman maupun kadangkala. Sistem upacara religi. Sistem upacara religi yang bertujuan untuk mencari hubungan antara manusia dan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk halus yang ada di alam gaib. Sistem upacara keagamaan ini melambangkan berbagai konsep yang terkandung dalam sistem kepercayaan. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan mengenai salah satu unsur strategis dalam aktivitas kepariwisataan adalah sektor transportasi. Pertanyaannya, transportasi seperti apa untuk mendukung suksesnya kepariwisataan tersebut? Jenis-jenis transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada transportasi udara, transportasi darat, dan juga transportasi air. Transportasi udara merupakan alat angkutan yang paling mutakhir dan paling cepat pada saat ini. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan, sedangkan udara sebagai jalur atau jalannya. Transportasi darat, segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang ataupun barang. Transportasi darat ini seperti mobil, motor, bus, sepeda, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada transportasi air. Transportasi air ini menggunakan media sungai, danau, dan juga laut sebagai tempat landasan operasinya. Transportasi air ini meliputi ada kapal, ada sampan, ada klotok, ada speedboat, dan lain sebagainya. Prasarana transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu prasarana transportasi darat, prasarana transportasi laut, dan prasarana transportasi udara. Yang pertama ada prasarana transportasi darat, meliputi jalan raya, jalan tol, halte bus, jembatan, terminal,
dan lain sebagainya. Selanjutnya prasarana transportasi laut, yaitu pelabuhan. Yang terakhir ada prasarana transportasi udara, yaitu bandar udara atau biasa kita sebut dengan bandara. Pengembangan transportasi dalam pengembangan pariwisata. Yang pertama ada penambahan daya dukung transportasi. Misalnya, pada saat ini menggambarkan bahwa kapasitas transportasi yang ada mampu menampung 10 juta wisatawan. Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan menjadi 20 juta di tahun yang akan datang, harus mempertimbangkan aspek daya dukung transportasi menuju destinasi wisata. Aspek tersebut meliputi kapasitas transportasi antar pulau menuju destinasi pariwisata dan kapasitas transportasi lokal pada destinasi pariwisata. Selain kapasitas, aspek yang perlu diperhatikan adalah kelayakan dari transportasi tersebut. Kualitas transportasi dapat dikontrol oleh pemerintah melalui lisensi kelayakan. Lisensi tersebut harus benar-benar dimonitor dengan baik oleh semua stakeholder karena berkaitan dengan keselamatan dan juga kenyamanan para wisatawan yang akan menggunakan transportasi tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga sarana prasarana seperti jalan raya, pelabuhan, bandara menuju tempat-tempat destinasi wisata perlu dikembangkan dengan baik dari kapasitas maupun juga kualitas. Yang kedua yaitu pengemasan informasi pariwisata. Indonesia merupakan negara dengan banyak daerah-daerah kepulauan. Hal ini berbanding lurus dengan persebaran setiap destinasi wisata yang tersebar antar pulau-pulau tersebut. Dapat dilihat dari 10 destinasi prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Di antaranya yang pertama ada Danau Toba di Pulau Sumatera, Tanjung Kelayang di Pulau Belitung, Kepulauan Seribu di utara Jakarta, Tanjung Lesung, Borobudur, dan Bromo di Pulau Jawa. Sementara itu Mandalika di Pulau Sumbawa, Wakatobi di Sulawesi, Morotai di Maluku Utara, dan Labuan Bajo di Flores. Untuk menuju destinasi tersebut perlu adanya pengemasan informasi yang akurat tentang penggunaan transportasi berikut dengan harga penggunaan jasa transportasi. Pengemasan tersebut dapat berupa iklan, buklet, pamflet, atau media promosi lainnya. Dengan pengemasan informasi yang baik, maka pariwisata akan lebih mudah dalam mencari informasi mengenai destinasi wisata yang ingin mereka kunjungi, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar negeri gitu. Yang ketiga, ada penyiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam transportasi. Terdapat istilah man behind the gun dalam industri transportasi. Alat transportasi bisa saja canggih, tapi karakter industri transportasi yang menuntut no mistake membuat peran SDM menjadi sangat penting dalam penggunaan alat transportasi. Aspek sumber daya manusia dalam transportasi dapat berupa penyiapan sumber daya manusia melalui sekolah kejuruan, perguruan tinggi terdepan di bidang transportasi, manajemen lisensi terhadap profesi dan transportasi, serta manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, maka pengembangan transportasi dan pengembangan pariwisata akan sangat mudah dicapai di setiap tahunnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.